Baik, selamat malam, Bapak dosen pengajar mata kuliah jaringan wireless dan mobile, Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Niluh Gede Selviani dengan NIM 24040102014 akan mempresentasikan mengenai hasil jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah jaringan wireless dan mobile pada semester genap Universitas Cyber Asia tahun 2025. Adapun soal dari ujian tengah semester yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, jelaskan prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer berbasis wireless beserta kelebihan atau keunggulannya. Nomor 2, jelaskan permasalahan yang terjadi dalam transmisi data secara wireless berbasis transmisi gelombang elektromagnetik. Nomor 3, jelaskan metode pengiriman sinyal yang diterapkan dalam transmisi data secara wireless network. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan parameter signal to noise ratio atau SNR. Dan soal yang terakhir yaitu jelaskan metode akses jaringan secara uplink dari user ke downlink dari server dalam skema wireless network. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1, yaitu prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer berbasis wireless adalah pertukaran data antara dua atau lebih perangkat yang saling berkomunikasi tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan melalui gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared. Adapun prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer berbasis wireless yaitu yang pertama, transmitter dan receiver, di mana data akan dikirim oleh perangkat pemancar atau yang disebut dengan transmitter dan diterima oleh perangkat penerima atau yang disebut dengan receiver. Yang kedua yaitu modulasi dan demodulasi. Data digital akan diubah menjadi sinyal analog melalui proses modulasi, kemudian akan diubah kembali ke bentuk digital oleh penerima melalui proses demodulasi. Kemudian yang ketiga, protokol komunikasi. Protokol komunikasi menggunakan protokol standar seperti IEEE 802.11 atau yang sering digunakan pada Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, dan lainnya untuk memastikan keamanan komunikasi. Selanjutnya, kelebihan atau keunggulan pada prinsip komunikasi data dengan menggunakan jaringan wireless yaitu yang pertama, lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Yang kedua, tidak membutuhkan peralatan kabel yang mahal. Selanjutnya, biaya maintenance lebih terjangkau. Yang keempat, dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Dan yang kelima yaitu kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Selanjutnya, jawaban pada soal nomor 2 yaitu permasalahan yang terjadi dalam transmisi data secara wireless berbasis transmisi gelombang elektromagnetik adalah suatu permasalahan teknis yang bisa memengaruhi kualitas, kecepatan, dan keandalan komunikasi data. Berikut merupakan penjelasan permasalahan utamanya yaitu yang pertama, noise atau yang disebut dengan kebisingan. Kebisingan pada elektromagnetik ini dari lingkungan yang bersumber pada alat elektronik, petir maupun mesin yang akan menambah sinyal yang tidak diinginkan. Hal ini akan menurunkan rasio sinyal terhadap noise atau kebisingan atau yang disebut dengan SNR sehingga menyebabkan kesalahan transmisi. Kemudian yang kedua, kapasitas bandwidth terbatas.
Bandwidth adalah jumlah data yang dapat ditransmisikan dalam waktu tertentu. Bandwidth pada nirkabel biasanya lebih terbatas dibandingkan dengan transmisi kabel. Oleh karena itu, gelombang elektromagnetik dapat terpengaruh oleh berbagai faktor. Hal ini akan berdampak pada penurunan throughput saat banyak pengguna aktif secara bersamaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu interferensi atau gangguan sinyal. Gangguan sinyal dari perangkat lain yang menggunakan frekuensi sama, misalnya microwave, Bluetooth, perangkat Wi-Fi lainnya, yang menyebabkan penurunan kualitas sinyal, kehilangan paket data atau koneksi terputus. Kemudian yang terakhir yaitu masalah keamanan. Masalah keamanan, sinyal wireless yang dapat dengan mudah disadap karena menyebar di udara yang berdampak pada potensi penyusupan, pencurian data, atau serangan denial of service atau DOS, sehingga menyebabkan permasalahan pada keamanan data. Selanjutnya, jawaban pada soal nomor 3. Metode pengiriman sinyal yang diterapkan dalam transmisi data secara wireless network yaitu terdiri dari beberapa metode. Yang pertama, modulasi gelombang. Metode modulasi adalah proses mengubah sinyal informasi atau data digital menjadi sinyal pembawa atau gelombang elektromagnetik agar dapat dikirim melalui udara. Modulasi gelombang terdiri dari modulasi amplitudo atau yang disebut dengan AM, kemudian frekuensi atau FM yang akan digunakan pada komunikasi radio tradisional, dan yang terakhir modulasi digital yang pada umumnya digunakan pada jaringan wireless modern. Kemudian yang kedua yaitu metode pengiriman sinyal dengan multiplexing. Multiplexing adalah metode pengiriman sinyal dengan teknik mengirim beberapa sinyal ataupun data secara bersamaan melalui satu saluran frekuensi. Metode multiplexing ini terdiri dari beberapa jenis yaitu FDMA atau Frequency Division Multiple Access, kemudian TDMA, Time Division Multiple Access, kemudian CDMA atau Code Division Multiple Access, dan OFDMA atau Orthogonal FDMA. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode pengiriman sinyal dengan MIMO atau Multiple Input Multiple Output. Pada metode pengiriman sinyal dengan MIMO ini menggunakan beberapa antena pada pengirim dan penerima untuk mengirim data secara paralel. Hal ini untuk meningkatkan throughput dan jangkauan secara signifikan. Selanjutnya, jawaban pada soal nomor 4. Yang dimaksud dengan parameter signal to noise ratio atau SNR adalah sebuah parameter yang mengukur perbandingan antara daya sinyal yang diinginkan dengan daya derau atau noise yang tidak diinginkan dalam suatu sistem yang biasanya dinyatakan dengan desibel atau dB. Semakin tinggi angka SNR, maka semakin baik karena terdapat lebih banyak sinyal atau informasi yang berguna daripada noise informasi yang tidak diinginkan. Di sini merupakan gambaran contoh dari SNR atau signal to noise ratio. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 5. Yaitu metode akses jaringan secara uplink dari user ke downlink dari server dalam skema wireless network, yaitu di mana uplink memiliki pengertian suatu proses pengiriman data dari user atau perangkat ke jaringan. Kemudian downlink merupakan suatu proses pengiriman data dari jaringan ke user. Metode akses jaringan secara uplink dan downlink menggunakan berbagai teknologi seperti yang pertama TDMA
atau time division multiple access. Metode ini bekerja dengan membagi waktu transmisi menjadi slot waktu dan setiap pengguna mendapatkan slot waktu tertentu untuk transmisi uplink dan downlink. Kemudian ada FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Metode ini bekerja dengan membagi frekuensi menjadi saluran yang berbeda dan setiap pengguna menggunakan saluran tertentu untuk transmisi uplink dan downlink. Kemudian yang terakhir yaitu CDMA atau Code Division Multiple Access. Metode ini menggunakan kode unik untuk membedakan transmisi dari pengguna yang berbeda, memungkinkan beberapa pengguna untuk melakukan transmisi secara bersamaan. Baik, sekian dari pemaparan jawaban hasil yang saya buat dari ujian tengah semester mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.